Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku melaksanakan rapat kerja bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 23 Provinsi Maluku, Perusahaan Daerah Pancakarya Maluku, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kailolo dan Forum Komunikasi Mahasiswa Hatu Haha yang berlangsung pada Senin 11 Oktober 2021 yang bertempat di ruang rapat Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku. Rapat yang dipimpin oleh Richard Rahakbau selaku Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku dilaksanakan guna membahas terkait kapal motor penumpang KMP Teluk Ambon dengan rute Waikailolo yang sudah tidak beroperasi. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa diharapkan ke depannya ada upaya dari pemerintah pusat agar feri-feri baru dapat dipakai untuk pelayanan masyarakat Maluku, mengingat Maluku adalah daerah kepulauan di mana transportasi laut sangat dibutuhkan, dan ia berharap nantinya pihak-pihak terkait dapat bersinergi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Maluku. Masyarakat di bidang perhubungan itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap ke depan itu ada upaya daripada pemerintah pusat mulai instansi terkait yang ada di sini untuk mengupayakan feri-feri yang betul bisa dapat diharapkan dipakai untuk kemudian pelayanan kepada masyarakat. Jangan kemudian feri-feri yang lama yang sudah nggak dipakai di Jawa sana kemudian dibuang ke Maluku. Tapi diharapkan juga bisa menciptakan feri-feri yang baru, dikerjakan feri yang baru untuk memberikan sebuah pelayanan maksimal di bidang perhubungan di wilayah Provinsi Maluku, mengingat Maluku ini adalah daerah kepulauan yang butuh transportasi laut yang memadai sehingga perjalanan feri pulau Bali antara desa dan kecamatan dan kota dan lain sebagainya bisa dapat terlayani dengan baik. Yang ketiga, kami meminta dengan hormat agar ada pelayanan untuk memperbaiki sarana prasarana infrastruktur. Itu mulai Kepala KSP untuk segera, dan kami juga akan menindaklanjuti dengan memanggil ASDP maupun Dinas Perhubungan dalam rangka untuk memberikan sebuah pelayanan maksimal kepada masyarakat di bidang perhubungan. Butuh ada penyegaran terhadap fasilitas perhubungan laut, khusus fasilitas yang ada di dermaga feri. Itu harus intens diperhatikan sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Wakahab ini bisa dapat menjadi harapan dan keinginan masyarakat agar ke depan itu pelayanan kepada masyarakat itu bisa dapat dimaksimalkan. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Egen Harpikarima saat diwawancarai seusai rapat menjelaskan bahwa saat ini sedang dipertimbangkan terkait ukuran kapal yang lebih besar dari dermaga sehingga rem door tidak dapat bersandar di dermaga yang apabila dipaksakan akan menyebabkan kecelakaan. Selain itu, saat ditanyai mengenai subsidi BBM, Pikarima mengatakan bahwa kapal ini dikeluarkan izin dengan rute reguler, bukan perintis, sehingga tidak menerima subsidi. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini harus ada koordinasi yang lebih baik antara pihak Pancakarya, ASDP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah untuk penyampaian laporan periodik pengoperasian kapal agar pihak Dishub Maluku Tengah selaku pemberi izin dapat mengetahui perkembangan jadwal operasional kapal dan dapat menginformasikan kepada masyarakat apabila kapal tidak beroperasi dikarenakan sedang dalam proses perbaikan agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian jadwal dan tidak terjadi kesalahan penyampaian informasi. Lakukan pertemuan dengan balai untuk sosialisasi untuk ini dan pertemuan dengan juga pihak Dharma Indah. Nah, cuman ini belum ada kelanjutannya ini saja untuk kas kembali rutenya. Karena memang kemarin itu kan pertimbangan bahwa kapal itu agak sedikit ukurannya lebih besar dari dermaga sehingga ketika ramdornya mau turun dia tidak sampai. Jadi itu kalau dipaksakan memang bisa di satu sisi bisa menimbulkan kecelakaan bagi kendaraan yang misalnya turun dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi tetap itu akan dikembalikan ke sana. Hanya cuma tadi seperti Kepala bilang ini kan berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat juga. Kalau ketua paksakan lalu mereka berhenti lalu rute itu siapa yang mengisi? Itu yang harus ya, memang sudah ada koordinasi dengan balai untuk kalau bisa nanti ya kita sama-sama lihat kembali, kaji kembali supaya kalau ini kapal dikembalikan sesuai dengan fungsi izin trayek yang ditetapkan yaitu Masoriwai. Nah itu supaya. Tapi menyangkut subsidi yang
yang mengundang Dharma Indah juga menyatakan bahwa selama ini dari pihak perhubungan tidak pernah Karena begini, karena dia melayani sebenarnya rutenya itu reguler. Dia bukan melayani perintis. Kalau dia melayani perintis, pasti ada pertimbangan untuk ini, untuk Reguler tidak ini ya. reguler kan harganya itu harga ini dari Beda ya. beda. Jadi memang tidak Beda. kasih subsidi ya untuk itu. Memang ya. Ini kan ada miskomunikasi atau koordinasi yang kita harus perbaiki ke depan terkait dengan sebenarnya kewajiban perusahaan dalam hari ini PT Pancakarya ini kan harus ada kewajiban sesuai dengan SK persetujuan pengoperasian rutenya ini. Jadi itu ya dia harus melaporkan kepada ketua selama ini kan ketua pernah terima laporan secara resmi. Nah kalau ada persoalan seperti ini ketua mau tindak lanjuti bagaimana? Apakah cuma ketua dengar lisan? Koordinasi tetap misalnya antara di pelabuhan dengan staf di lapangan itu ada koordinasi tetap jalan. Tetapi itu harus ada sesuatu resmi yang menjadi catatan ketua dengan laporan secara periodik ini harus disampaikan kepada dinas perhubungan karena itu bagian pemenuhan dari diktum surat persetujuan pengoperasian itu yang dia harus penuhi. Dan sebenarnya bagi ini tidak perlu ketua mengingatkan, dia punya kewajiban itu. Kalau dia lalai ya pasti ketua bisa ambil langkah. Hanya cuman ketua berpikir ketua sama-sama ini melayani masyarakat, ada keseimbangan antara ketua dan ketua harapan ketua dengan pertemuan yang tadi ini ada perbaikan ke depan. Pancakarya ingat akan tugas dan kewajibannya, ketua juga ingat akan tugas dan kewajibannya untuk sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.